Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-jumu'ata makhsusatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa afdaliyatan li jami'i salatil maktubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Yang di antara nikmat tersebut adalah hari ini, pada siang hari ini kita diberikan kesadaran, kesempatan untuk mengabdi kepadanya, menjalankan ketaatan kepadanya dengan menjalankan ibadah sholat Jumat. Tentu kesempatan ini tidak bisa kita sia-siakan, sebab kesempatan ini merupakan hidayah yang telah diberikan oleh Allah, yang hidayah ini harus kita sambut dengan benar-benar memanfaatkannya ke jalan Allah, ke jalan yang benar, yaitu jalan ibadah. Hadirin yang berbahagia, tentunya ibadah-ibadah kita, di antaranya adalah ibadah sholat Jumat ini, harus kita sadari sebagai sebuah anugerah besar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya umat Nabi Muhammad lah yang diberikan kekhususan dengan ibadah sholat Jumat, yang ibadah ini tidak berbanding dengan ibadah sholat yang lain, yang merupakan keafdaliyahan, yang merupakan keutamaan dan lebih utama dari sholat-sholat yang lain yang kita laksanakan dalam sehari semalam 5 waktu. Oleh karenanya, sekali-kali jangan kita meninggalkan sholat Jumat, sebab sholat Jumat ini tidak bisa kita bandingkan sama sekali apabila dibandingkan dengan sholat 5 waktu. Misalnya kita melaksanakan sholat zuhur dengan meninggalkan sholat Jumat, maka tidak akan berbanding, sebab keutamaannya tidak bisa dibandingkan. Lebih utama sholat Jumat dibandingkan dengan sholat zuhur. Apalagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la yantahiyanna aqwamun min an wada'ihim al-jumu'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim wa la yakununna
minal ghafilin. Sebaiknya para kaum meninggalkan kebiasaan mereka, yaitu kebiasaan meninggalkan sholat Jumat. Kalau meninggalkan sholat Jumat sudah dibiasakan, maka Allah akan mengunci hati-hati kita, akan membatukan hati kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita kepingin sholat Jumat kita dari waktu ke waktu menjadi lebih sempurna. Tentunya kita kepingin ibadah sholat Jumat kita diterima oleh Allah. Nah, untuk bisa diterima ibadah kita, terutama sholat Jumat kita, maka yang pertama kali sholat Jumat kita harus sah dulu. Harus sah dulu. Ketika ibadah kita sah, maka ada kemungkinan diterima oleh Allah apabila ibadah itu sempurna. Dan setidak-tidaknya saat ibadah kita sudah sah, maka tidak perlu lagi diwajibkan kepada kita untuk mengqadainya. Nah, ada sebuah tips kecil yang tentunya harus kita perhatikan, akan tetapi jarang disampaikan oleh para mubaligh. Bagaimana agar ibadah sholat Jumat kita bisa sah? Di sana ada teori fikhiyah, teori-teori yang berkaitan dengan ilmu fikih, yang dikaji dan dipandang dari segi ilmu fikih, yang ini harus kita perhatikan. Mungkin nanti akan kita sajikan secara bertahap bagaimana ilmu fikih tentang sholat Jumat. Akan tetapi ada hal kecil yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk dimulainya khutbah Jumat, maka para ahli Jumat itu harus sudah hadir, sehingga khutbah Jumat dimulai itu para ahli Jumat itu sudah ada 40 orang yang hadir. Sebab menurut teori fikihnya, khatib harus menyampaikan khutbahnya, memperdengarkan kepada 40 orang ahli Jumat. Siapa itu 40 orang ahli Jumat? Adalah orang-orang yang memiliki rumah dan bertempat tinggal di daerah atau di desa atau di kampung di mana sholat Jumat itu didirikan. Kita hari ini sedang mendirikan sholat Jumat di Dusun Klerek, Desa Torongrejo. Maka orang-orang Klerek, orang-orang yang memiliki rumah dan bertempat tinggal di Klerek ini harus berjumlah 40 orang yang sudah hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka pada saat itu khutbah sudah bisa dimulai. Apabila 40 orang yang dari Dusun Klerek ini belum hadir sejumlah 40 orang, maka harus ditunggu, yang kemudian setelah lengkap baru khutbah Jumat bisa dimulai. Jangan sampai para ahli Jumat ini datang terlambat, sebab apabila kurang dari 40 orang yang hadir dan kemudian khutbah dimulai, maka menurut kajian fikih khutbah Jumatnya tidak sah dan harus diulangi. Itu yang pertama. Baru yang kedua, untuk mendapatkan sholat Jumat yang sah, maka saat takbiratul ihram, saat lisan ini mengucapkan Allahu Akbar, maka di dalam hati kita harus juga sedang berniat usolli fardhal jumu'ati makmuman. Apabila menjadi makmum, apabila menjadi imam, maka berniat usolli fardhal jumu'ati imaman.
Kami ulangi lagi. Saat sholat Jumat, saat takbiratul ihram Allahu Akbar, maka saat lisan ini mengucapkan Allahu Akbar, maka di dalam hati kita juga sedang berniat usolli fardal jumu'ati makmuman atau usolli fardal jumu'ati imaman bagi yang sedang menjadi imam. Kenapa harus begitu? Sebab menurut kajian fikih, sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah pada rakaat yang pertama, baik rakaat pertamanya imam maupun rakaat pertamanya makmum. Nah, untuk bisa mendapatkan rakaat pertama itu menjadi sah jamaahnya, maka saat takbiratul ihram harus berniat menjadi imam atau menjadi makmum atau berniat berjamaah. Hal ini harus kita perhatikan meskipun jarang disampaikan. Setidak-tidaknya meskipun misalnya tidak berniat dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa yang lain. Misalnya dengan bahasa Indonesia, saat takbiratul ihram lisan ini berucap Allahu Akbar, maka di hati kita sedang berniat, aku niat sholat Jumat menjadi makmum, atau aku niat sholat fardu Jumat menjadi imam. Atau mungkin dengan bahasa Jawa, niat ingsun sholat fardu Jumat dadi makmum, atau setidak-tidaknya niat ingsun sholat fardu Jumat dengan berjamaah. Nah, untuk kita yang tertinggal tidak mendapatkan rakaat pertamanya imam, mungkin kita bisa mendapatkan rakaat keduanya imam, maka saat bertakbiratul ihram seperti itu tetap harus berniat menjadi makmum dan kemudian segera menyelesaikan Al-Fatihahnya, yang kemudian nanti bisa rukuk bersama-sama dengan imam. Nah, dengan demikian maka bisa dikatakan sebagai mendapatkan satu rakaat yang sah pada rakaat pertamanya makmum. Apabila mungkin karena terlambat, saat imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, mungkin imam sedang membaca surat, atau mungkin imam sudah hampir rukuk, maka kita yang bermakmum yang terlambat tadi tetap berniat usolli fardal jumu'ati makmuman, dan kemudian sesegera mungkin membaca Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dan apabila imam rukuk maka segera mengikuti rukuk, tidak usah menyelesaikan Al-Fatihahnya. Dan apabila makmum masbuk seperti ini bisa mendapatkan rukuknya imam bareng-bareng tumakninahnya, maka dia bisa dikatakan mendapatkan satu rakaat yang sempurna. Seumpama imam sudah rukuk, kita baru takbiratul ihram, baru Allahu Akbar, dan kemudian di dalam hati berniat usolli fardal jumu'ati makmumah, maka saat imam masih rukuk, masih tumakninah, kita segera mengikuti rukuk dan tumakninah bareng-bareng dan tumakninahnya imam, meskipun tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka bisa dikatakan mendapatkan satu rakaat yang sempurna. Hal ini harus kita perhatikan. Mungkin kita harus banyak belajar, banyak menggali ilmu tentang sholat Jumat, tentang sholat berjamaah, agar ibadah kita dari waktu ke waktu semakin sempurna, semakin sempurna, dan semakin sempurna. Mudah-mudahan khutbah singkat ini benar-benar memberikan manfaat untuk kesempurnaan ibadah sholat Jumat kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته لقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله يا عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأجل. أقيموا الصلاة.